Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 243. Meninggalkan kedai teh, Fang Qiu pergi keluar kota tanpa jeda. Terletak di barat daya Kabupaten Deis, Gunung Yunmeng adalah hutan belantara sepi tanpa tempat tinggal manusia. Itu sangat dalam. Medannya begitu curam sehingga, biasanya, tidak ada yang mau masuk. Kadang-kadang, akan ada beberapa orang yang memasukinya, tetapi mereka hanya akan tinggal dan berjalan-jalan di puncak bukit pertama, tidak berani masuk terlalu dalam. Huaxia kami sangat luas dan dengan sumber daya berlimpah. Gunung-gunung yang belum dikembangkan tidak terhitung jumlahnya. Kelompok gunung yang disebut tidak hanya berisi yang terkenal. Sesampainya di kaki Gunung Yunmeng, Fang Qiu tidak bisa tidak berseru di gunung yang terus-menerus yang menyambutnya. Lalu, dia memalingkan matanya untuk melihat-lihat. Dan setelah memastikan bahwa tidak ada orang di sekitarnya, dia menggerakkan kakinya dan keluar, berubah menjadi bayangan untuk mencari dengan cepat di pegunungan. Setengah jam kemudian, Fang Qiu berhenti di puncak bukit kedua. Selama periode setengah jam, dia telah mencari hampir di mana-mana di pegunungan Yunmeng, hampir menginjak gunung untuk pergi ke kota lain. Namun meski begitu, dia masih tidak menemukan jejak tuan tua itu. Mungkinkah tuan tua itu sudah pergi? Wajah Fang Qiu mendung, dan kekecewaannya tidak bisa disembunyikan lagi. Dia hanya ingin melihat tuan tua. Untuk melihat apakah dia dalam keadaan sehat. Tapi kenapa? Kenapa dia tidak bisa? Di mana Anda, tuan tua? Fang Qiu mendongak dengan napas panjang. Kemudian, dia melihat sekeliling sejenak, dan akhirnya mengarahkan pandangannya ke tebing batu yang curam. Tebing itu mencapai 100 meter. Tanaman merambat gunung menutupi semuanya. Dengan pandangan sekilas, banyak gua bisa terlihat. Beberapa dari mereka berdiameter sekitar setengah meter, beberapa sekitar 1 meter, dan beberapa bahkan sekitar 2 meter. Tanaman merambat membatasi pintu masuk gua. Sekilas, mudah untuk menyimpulkan bahwa gua itu alami, bukan buatan manusia. Fang Qiu bertanya-tanya. Apakah tuan tua akan pergi ke pegunungan? Secara umum, sebuah gua di tebing sangat mungkin mengarah langsung ke bagian dalam gunung, mirip dengan gua Kars. Mendiamkan. Tanpa ragu, Fang Qiu segera menggerakkan tubuhnya dan terbang lurus ke arah tebing. Itu harapan terakhirnya. Jika dia masih tidak bisa menemukan tuan tua di sana, itu berarti tuan tua itu benar-benar pergi dari sini. Setelah mencari 4 gua, Fang Qiu terbang ke gua kelima, dan tiba-tiba berhenti di pintu masuknya. Dengan mengendus, dia seperti mencium sesuatu. Kemudian, dia menutup matanya, mulai merasakan dengan hati-hati sekaligus. Setelah itu, kegembiraan besar langsung naik ke wajah Fang Qiu. Bumi harta karun. Dia merasakan pesan bumi harta, sebuah pesan yang sangat murni tentang energi surga dan bumi, yang baunya sangat nyaman dan menarik. Jatuh. Tanpa ragu, Fang Qiu segera mengulurkan tangannya untuk menarik tanaman merambat gunung sebelum gua. Dia kemudian melihat ke dalam. Teratai hijau hati. Apa yang menyambut Fang Qiu adalah tahta teratai. Dan tahta teratai kosong tanpa biji teratai. Dia ingat dengan jelas bahwa, menurut gulungan surga dan bumi, teratai hijau tumbuh di bebatuan basah. Akarnya bisa menembus batu untuk menyerap semangat di dalamnya. Dan butuh 100 tahun untuk Green Lotus of Heart untuk tumbuh. Teratai hijau tidak memiliki bunga, tetapi hanya biji. Teratai hijau terdiri dari 3 bagian, tahta teratai, akar teratai, dan biji teratai. Di antara ketiganya, hanya biji teratai yang memiliki efek sebagai harta bumi. Itu bisa membuat orang tenang, memadatkan ki, melindungi tubuh, dan mengeruk saluran. Setelah Anda bertemu, Anda bisa mengambil biji teratai untuk dimakan. Tinggalkan akarnya dan tahta, dan, setelah 100 tahun, akan ada benih teratai lagi. Itu peringkat ke-56 di antara harta bumi dalam gulir surga dan harta bumi. Biji teratai dari hati teratai hijau ini sebelum Fang Qiu sudah dipetik, tetapi pesan residual pada tahta teratai masih belum tersebar, yang berarti bahwa benih itu baru saja dipetik. Tuan tua. Fang Qiu terkejut. Dia tahu itu pasti tuan tua. Karena teratai hijau jantung memiliki efek melindungi tubuh, itu tentu baik untuk kesehatan tuan tua. Ya, tuan tua itu pasti ada di suatu tempat di dekatnya. Kemudian, dia berbalik dan terus mencari. Tetapi setelah lama mencari, dia masih tidak dapat menemukan apapun. Tidak mungkin. Tuan tua itu pasti ada di sekitarnya, tetapi mengapa saya tidak dapat menemukannya? Bisakah? Fang Qiu berpikir sejenak. Menolak mengakuinya, tetapi dia mengerti bahwa tuan tua itu sengaja menyembunyikan dirinya. Kalau tidak, tidak mungkin dia tidak bisa menemukan tuan tua. Di dunia ini, satu-satunya yang bisa berdiri di hadapan Fang Qiu,
tetapi membiarkan Fang Qiu tidak dapat menemukannya adalah Tuan Lama. Kecuali, seorang pria sekuat Tuan Tua muncul di Kabupaten Deis. Tetapi jika orang ini bukan Tuan Tua, mengapa dia sengaja bersembunyi dari Fang Qiu? Menguasai. Mengetahui itu, Fang Qiu segera melepaskan semua kekuatan Qi-nya, dan kemudian melihat ke atas untuk berteriak ke langit. Aku di sini. Tolong tunjukkan. Teriakan itu bergema di langit, menyebar ke seluruh gunung. Namun, tidak ada yang menjawab. Menguasai. Dengan cemas, Fang Qiu berteriak lagi. Saya sekarang belajar kedokteran. Saya pasti akan menyembuhkan penyakit tersembunyi Anda. Jangan khawatir. Tolong tunjukkan. Masih belum ada jawaban. Mata Fang Qiu memerah. Sambil melihat sekeliling, dia berlutut dengan benjolan. Tuan, aku merindukanmu. Tolong tunjukkan untuk melihatku. Silahkan. Suaranya bergema di seluruh gunung, yang mengejutkan banyak burung untuk terbang. Sayang. Tiba-tiba, desahan samar perlahan datang saat angin bertiup. Menguasai. Terkejut dan sangat gembira, Fang Qiu segera melihat sekeliling. Tapi setelah sekian lama, dia masih tidak bisa melihat siapapun. Bangun. Suara yang dikenalnya berasal dari kekosongan. Jangan khawatir tentang aku. Menguasai. Bingung, Fang Qiu buru-buru bertanya, mengapa kamu menolak untuk muncul? Kenapa kamu tidak bisa melihatku? Adakah sesuatu yang saya tidak tahu? Anda bisa memberitahu saya. Saya telah berkultivasi sepanjang waktu, dan saya dapat membantu Anda sekarang. Betulkah? Desahan datang dari angin. Kamu tidak bisa membantuku sekarang. Anda dapat menstabilkan alam guru dengan 2 tahun, yang mengejutkan saya. Tapi itu tidak cukup. Kamu sekarang dalam proses pembalikan Qi internal, dan tidak ada bunga di dantianmu. Ketika ada 2 bunga di dantianmu, aku akan mendatangimu. 2 bunga di dantian saya. Fang Qiu mendengar itu untuk pertama kalinya, jadi dia segera bertanya, bagaimana saya bisa dipromosikan? Melalui pertarungan yang sebenarnya. Suara itu datang dari angin lagi. Pertarungan aktual tak berujung akan mempertahankan tubuh, roh, dan Qi. Fang Qiu mengingat kata-kata itu dalam hati. Dia merasa sejak dulu bahwa dia benar-benar kurang dalam pengalaman tempur yang sebenarnya. Itu sebabnya dia memilih untuk menghadiri pertemuan konsultasi. Sekarang, rasanya tidak cukup. Karena Tuan Tua berkata begitu, dia harus melatih dirinya dengan pertempuran yang sebenarnya setelah kembali, pertempuran yang lebih aktual. Menguasai. Memegang gagasan di benaknya, Fang Qiu segera berkata, sekitar 1,5 tahun kemudian, itu akan menjadi tanggal 5 Mei di kalender lunar, Hari Raja Kedokteran. Saya akan mencoba yang terbaik untuk menjadi dokter yang sangat terampil sebelumnya. Dan saya akan meminta banyak dokter yang sangat terampil untuk merawat Anda. Bagaimana saya bisa menghubungi Anda saat itu? Setelah ada 2 bunga di dantianmu, aku akan mengunjungimu secara langsung. Dari angin terdengar suara memudar. Setelah beberapa saat, itu hilang sepenuhnya. Menguasai. Menguasai. Fang Qiu buru-buru bangkit, dan kemudian membuka mulutnya untuk berteriak sambil mencari-cari dengan gila. Tapi, dia tidak bisa menemukan Tuan Tua sama sekali. Menguasai. Fang Qiu menghentikan langkah kakinya, berlutut ke tanah dengan benjolan lagi. Ketuk, ketuk, ketuk. Mengetuk beberapa kepala ke arah suara yang menghilang, dia berteriak. Yakinlah. Saya akan membentuk 2 bunga di dantian saya sesegera mungkin. Setelah itu, dia berbalik untuk pergi dengan tekad. Dia tahu bahwa jika Tuan Tua itu tidak ingin melihatnya, maka dia tidak akan pernah melihat lelaki tua itu. Jika tujuannya sebelum hari ini adalah menjadi dokter yang sangat terampil dalam 1,5 tahun, maka, mulai hari ini, ia tidak hanya harus menghabiskan 1,5 tahun menjadi dokter yang sangat terampil, tetapi juga membentuk 2 bunga di dantiannya. Kembali ke Kabupaten Deis, dia langsung naik bas ke Linkuan. Kemudian, dia naik kereta berkecepatan tinggi kembali ke klinik kota. 1 hari berlalu. Saat itu jam 9 malam ketika dia kembali ke klinik. Setelah makan malam, mereka bertiga berkumpul kembali di halaman belakang. Su Miaolin duduk di meja batu dan merendam sepanci teh hitam. Bagaimana bisnismu? Sambil menuangkan secangkir teh dan memberikannya kepada Fang Qiu, Su Miaolin membuka mulutnya dan bertanya. Sayang. Fang Qiu menghela napas dalam-dalam dan menatap Su Miaolin, berkata dengan tegas, Mersu, mari kita lanjutkan jalan belajar kedokteran. Baik. Su Miaolin mengangguk. Dia bisa melihat Fang Qiu hari ini agak berbeda dari sebelumnya. Hei, kenapa kamu tiba-tiba pergi ke Zhongsu? Lihat dirimu. Wajah Anda mengatakan bahwa bisnis Anda tidak berjalan dengan baik. Mungkinkah Anda pergi mengunjungi teman daring dan merasa takut olehnya? Tanya Feng Shuexin sambil menyeringai. Bicara,
Fang Qiu mengabaikannya. Dalam beberapa hari berikutnya, Su Miaolin terkejut menemukan bahwa Fang Qiu menunjukkan lebih banyak ketekunan dan kesungguhan daripada sebelumnya, hampir 2 kali lebih keras dari sebelumnya. Dalam situasi yang begitu sulit, Fang Qiu yang berbakat membuat kemajuan dengan cepat. Melihat itu, Feng Xuexin mulai diam-diam memarahinya sebagai tidak normal setiap hari. Juga dalam 3 hari, segala sesuatu di kota kecil itu diselesaikan. Semua pasukan bawah tanah ditangkap, dan seorang buron lama yang ingin lama juga ditangkap. Feng Xuexin, yang mengirim para pelarian ke kantor polisi, tentu saja, menerima pujian. Setelah kekuatan jahat tersapu, semua orang di kota bertepuk tangan untuk sukacita. Mereka akhirnya bisa menjalani kehidupan yang stabil dan damai. Sebuah pesan datang dari suatu tempat, mungkin kantor polisi, mengatakan bahwa kekuatan jahat itu disingkirkan oleh seseorang saja. Lusinan orang tidak bisa berdiri setelah dipukuli oleh satu orang. Hal-hal semacam ini, luar biasa kedengarannya, sulit dipercaya. Itu hanya bisa digunakan sebagai sumber daya percakapan setelah makan malam, tetapi kemudian menjadi mitos yang semakin banyak. 3 hari kemudian, pembelajaran Fang Qiu untuk mengisi resep juga berakhir. Di depan lemari obat di klinik. Baik. Su Miaolin memandang Su Miaolin dengan puas, berkata, kamu sudah terbiasa dengan mengisi resep. Mengenai budidaya, pemrosesan, dan pengetahuan tentang obat herbal, Anda dapat langsung pergi ke penjaga Gunung Yaowang untuk mempelajarinya setelah kami kembali ke sekolah. Baik. Fang Qiu mengangguk. Dia tahu bahwa Su Miaolin baik-baik saja. Meskipun Su Miaolin mahir dalam kedokteran umum, seperti untuk obat herbal, tidak ada keraguan bahwa penjaga Gunung Yaowang memiliki pemahaman yang lebih dalam. Oleh karena itu, Su Miaolin tidak berencana untuk mengajar Fang Qiu tentang obat herbal, karena takut bahwa apa yang dia ajarkan Fang Qiu akan bertentangan dengan pemahaman penjaga Gunung Yaowang. Mulai besok, kamu tidak bisa keluar lagi. Anda harus mempraktikkan pengobatan secara mandiri di klinik. Anda harus menyelesaikan semua prosedur sendiri dari 4 metode diagnostik, menulis resep, hingga mengisi resep. Saya akan melihat resep Anda tepat di sebelah Anda paling banyak, mengabaikan semua yang lain. Su Miaolin berkata, karena Anda belum mendapatkan sertifikat kualifikasi dokter, saya akan membaca resep Anda dan menandatanganinya, yang menunjukkan tanggung jawab kami untuk pasien yang datang ke sini. Setelah mendengar itu, Fang Qiu segera menjawab dengan anggukan. Baik. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 244. Keesokan harinya, seperti yang direncanakan Su Miaolin, Fang Qiu mulai menemui pasien sendiri. Beberapa saat kemudian, pasien pertama datang. Itu adalah seorang pria tua berusia 60-an. Dokter Xiao Fang, tolong beri saya pemeriksaan. Begitu orang tua itu memasuki klinik, dia segera berjalan menuju meja klinik, menggaruk tubuhnya sekeras yang dia bisa, seperti monyet, tetapi dengan wajah yang menyakitkan. Ada apa denganmu? Fang Qiu segera bertanya, masalah kulit. Ya, lelaki tua itu duduk dan segera berkata, saya menderita rubella selama beberapa bulan dan merasa sangat gatal. Meskipun membaik setelah menetes intravena di rumah sakit, saya merasa gatal lagi beberapa saat kemudian. Apakah Anda pikir saya bisa disembuhkan? Saya tidak bisa selalu menderita dari ini berulang kali. Itu akan menyiksaku sampai mati. Rubella. Fang Qiu tercengang dan kemudian berkata, biarkan aku melihat di mana itu. Orang tua itu segera membuka pakaiannya dan menunjukkan Fang Qiu ruamnya ke seluruh perutnya. Oke, Fang Qiu melihatnya dan kemudian bertanya, ada gejala lain selain gatal? Saya selalu berkeringat. Saya merasa sangat dingin ketika ada angin, tetapi saya tidak merasakan apa-apa ketika tidak ada angin, kata lelaki tua itu. Buka mulutmu dan biarkan aku melihat, kata Fang Qiu. Orang tua itu membuka mulutnya. Fang Qiu melihat lidahnya dan kemudian merasakan nadinya. Setelah itu, Fang Qiu berkata, Anda memiliki denyut nadi mengambang serta lapisan putih di lidah. Anda berkeringat, sensitif terhadap angin, yang disebabkan oleh pilek atau paparan serta insomnia dari nutrisi Qi dan defensif Qi. Berbicara tentang ini, Fang Qiu mulai menulis resep. 9 gram kasia ranting, 9 gram Paeonia lactiflora, 9 gram jahe, 12 jujubes, 6 gram radix glycyrrhizae preparata. Total 3 dosis. Setelah menulis resep, Fang Qiu menyerahkan resep itu kepada pasien dan berkata, umumnya, penyakit ini milik sindrom Yang. Meskipun penyakit ini lebih sering disebabkan oleh panas darah dan paparan angin, beberapa gejala serius mungkin disebabkan oleh pilek atau paparan dan insomnia dari nutrisi Qi dan defensif Qi. Anda tidak perlu terlalu khawatir. Saya pikir Anda dapat disembuhkan setelah menggunakan 3 dosis obat. Betulkah? Pria tua itu mengambil resep dan melihatnya, berjalan ke lemari obat.
Di sini, Fang Qiu tiba-tiba teringat bahwa dia melihat pasien sendiri hari ini, jadi dia juga bertugas mengisi resep. Dia segera bergegas. Setelah mengisi resep untuk orang tua itu dan menasihatinya cara minum obat, dia baru saja kembali ke meja klinik. Pada saat ini, pasien kedua telah menunggu selama beberapa menit. Itu adalah seorang pria muda yang terlihat normal, tetapi dengan mata berkilauan. Ada apa denganmu? Tanya Fang Qiu. Aku merasa mual, kata pemuda itu, aku selalu merasa kesal di dalam. Terkadang saya sangat takut, terutama takut pada hal-hal yang saya takuti sebelumnya. Saya merasa sangat takut memikirkan mereka, bahkan hal-hal yang sebelumnya tidak saya takuti. Saya merasa sangat gugup, dan terkadang saya berpikir bahwa hidup ini tidak ada artinya. Saya selalu tidak bisa tidur. Terlebih lagi, saya dapat mendengar beberapa suara aneh dan melihat beberapa hal aneh. Dokter, apakah saya menderita penyakit serius? Apakah saya tidak bisa hidup? Semakin dia berkata, semakin bersemangat dia menjadi. Kamu tidak perlu khawatir. Fang Qiu buru-buru menghiburnya. Dia bisa melihat bahwa pemuda itu sangat tegang. Dokter, bisakah penyakit saya disembuhkan? Pemuda itu bertanya dengan panik. Yakinlah. Itu bisa disembuhkan, tetapi Anda harus bekerja sama dengan saya untuk diagnosis terlebih dahulu, kata Fang Qiu sambil tersenyum. Baik. Pria muda itu mengangguk dengan tergesa-gesa. Buka mulutmu dulu. Fang Qiu mengingatkan. Pria muda itu dengan cepat membuka mulutnya. Fang Qiu melihatnya dan menemukan bahwa dia memiliki lapisan putih, tebal, dan berminyak di lidahnya. Kemudian Fang Qiu merasakan denyut nadinya dan menemukan bahwa nadinya lemah dan berputar. Dalam hal ini, Fang Qiu sedikit mengernyit dan berkata, penyakit Anda adalah stasis hati Qi dengan kekeruhan dahak sehingga mengganggu jantung Anda. Singkatnya, saraf Anda menjadi terstimulasi. Tidak ada masalah besar. Saya akan memberi Anda resep. Selama Anda memulihkan diri dengan tenang untuk jangka waktu tertentu, Anda pasti akan sembuh. Setelah itu, Fang Qiu segera mulai menulis resep. Resep A, 6 gram kasia ranting, 9 gram jahe, 4 gram antifebrile dikroa, 12 gram fragmen fosil, 12 gram tiram, 9 gram gold red Cina, 10 gram serutan bambu, 9 gram kurkuma aromatika, 9 gram kalamus, 10 gram campuran rhizoma arisaematis dan empedu hewan dan 9 gram rum officinale untuk 2 dosis. Setelah menulis resep, Fang Qiu langsung mengisinya. Minum obat ini dulu. Ketika Anda menyelesaikannya, kembalilah dan saya akan memberi Anda resep lain, termasuk beberapa ramuan penghapus dahak dan rebusan penghangat empedu untuk melakukan pengobatan baku tembak sehingga Anda dapat disembuhkan, saran Fang Qiu sambil menyerahkan obat kepada pasien. Yah, terima kasih, dokter. Pemuda itu mengucapkan terima kasih untuk sementara waktu dan kemudian pergi dengan obatnya. Ketika Fang Qiu kembali ke meja klinik, pasien ketiga duduk. Dokter Fang, tolong lihat aku. Saya selalu merasa tidak nyaman di perut saya. Itu adalah seorang pria berusia pertengahan 30-an. Apa masalahnya? Apakah Anda memiliki perasaan atau gejala? Fang Qiu bertanya dengan hati-hati. Saya selalu sakit perut. Setiap kali saya pergi ke toilet, saya memiliki usus yang longgar. Terutama ketika saya tidak sengaja masuk angin atau makan sesuatu yang mentah dan dingin, sakitnya lebih buruk, kata pasien. Apakah Anda pernah ke rumah sakit untuk perawatan? Tanya Fang Qiu. Ya, tapi pengaruhnya tidak terlalu bagus. Itu selalu muncul kembali, jawab pasien. Yah, apa warna kotoranmu? Apakah Anda memiliki darah di feses Anda? Fang Qiu terus bertanya. Aku tidak tahu. Tampaknya ada lendir merah dan putih, jawab pasien. Berapa kali kamu pergi ke toilet sehari? Tanya Fang Qiu lagi. 3-4 kali, pasien menjawab dengan jujur dan berkata, tapi aku selalu tidak bisa buang air besar, dan sakit ketika aku menekan perutku. Fang Qiu mengangguk penuh pengertian. Kemudian dia mulai merasakan denyut nadi bagi pasien. Sesaat kemudian, denyutmu kuat, dan lidahmu berwarna kuning. Meskipun gejalanya disebabkan oleh kekurangan Qi dan darah di limpa dan perut, itu juga melibatkan kemacetan Yang Ming dari kejahatan basah. Jika kejahatan lembab tidak dihilangkan, Anda akan kehilangan isi perut, dan itu tidak bisa dihentikan. Berbicara tentang ini, Fang Qiu mulai menulis resep dan bergumam, resepnya adalah menggunakan rum officinale untuk menghubungkan Qi di dalam jeroan dan menyapu busuk dan kotoran di usus. Beberapa saat kemudian, resep itu selesai. 9 gram kasia ranting, 18 gram Paeonia lactiflora, 9 gram jahe, 10 jujubes, 6 gram radix glycyrrhizae preparata, 6 gram rum officinale. Total 3 dosis. Setelah mengisi resep,
Fang Qiu menyerahkan obat kepada pasien dan menasihatinya, goreng dan rebus 3 dosis obat ini bersama-sama dan kemudian minum ramuan beberapa kali setelah diseduh. Di sini, Su Miaolin menatap Fang Qiu dan terus menganggukkan kepalanya. Dia tidak memeriksa lagi tetapi hanya menilai kondisi fisik pasien melalui pertanyaan dari Fang Qiu untuk melihat apakah resep yang diberikan Fang Qiu benar. Akibatnya, ia menemukan bahwa setiap diagnosis Fang Qiu benar tanpa kesalahan, yang membuatnya sangat puas. Dan Feng Xuexin, yang telah tinggal di samping lemari obat, juga menyaksikan Fang Qiu melihat pasien sendirian. Dia menonton lebih hati-hati, terutama ketika Fang Qiu mengisi resep untuk para pasien. Akibatnya, ia menemukan bahwa Fang Qiu tidak hanya membuat diagnosa yang benar dan menulis resep yang benar, tetapi juga mengukur obat dengan tepat. Ini membuat Feng Xuexin sangat terdiam karena kemajuan Fang Qiu terlalu cepat. Feng Xuexin ingat bahwa ketika Fang Qiu baru saja datang ke klinik, ia bahkan tidak bisa menguasai 4 metode diagnostik. Namun, dalam sebuah trial, Fang Qiu menjadi terbiasa melihat pasien sendiri. Kekuatan ini hampir sebagus milikku. Tetapi masalahnya adalah saya telah belajar selama bertahun-tahun sementara Fang Qiu hanya belajar selama beberapa hari. Feng Xuexin menghela nafas tanpa daya. Pada saat ini, tidak lama setelah Fang Qiu kembali ke meja klinik dan duduk daripada pasien lain tiba. Maaf, ada apa denganmu? Itu adalah pria paruh baya. Sebelum dia berjalan masuk, pria paruh baya itu menjepit tangannya di belakang lehernya dan menggosoknya dengan keras. Leher saya sakit, pasien itu mengerutkan kening dan berkata dengan rasa sakit, dokter, tolong beri saya pemeriksaan. Sangat sakit. Selain rasa sakit di leher, apakah ada gejala lain? Fang Qiu bertanya ketika dia bangkit dan berkeliling di samping pasien. Kadang-kadang saya pusing, jawab pasien. Baik. Fang Qiu mengangguk. Ketika dia berjalan di belakang pasien, dia mengulurkan tangannya untuk menyentuh leher pasien dan berkata, ini adalah dislokasi vertebra serviks. Ah! Pasien terkejut. Tidak ada yang serius. Saya hanya akan membuat tulang untuk Anda. Fang Qiu menepuk bahu pasien, tertawa, dan berkata, mungkin sedikit sakit. Oke, jawab pasien. Jaga lehermu tetap lurus. Sambil berbicara, dia meletakkan tangannya di kedua sisi leher untuk melakukan boneting. Apa yang akan dilakukan Fang Qiu? Feng Xuexin bertanya pada Su Miaolin sambil menatap Fang Qiu dengan heran. Retak, retak. Sebelum Su Miaolin menjawab, suara 2 sendi menggosok terdengar. Pengecekan telah dilakukan. Tidak sakit. Pasien berdiri dan menatap Fang Qiu dengan heran. Dia terus membelai lehernya dan mendapati bahwa dia benar-benar sembuh, jadi dia segera sangat gembira. Di sini, Feng Xuexin juga terpana. Fang Qiu benar-benar bisa melakukan boneting. Feng Xuexin membuka matanya lebar-lebar karena dia tidak percaya apa yang terjadi di depannya. Saya telah menyaksikan pertumbuhan Fang Qiu secara pribadi, tetapi dia tidak pernah belajar mengoleksi tulang. Dia baru belajar 4 metode diagnostik dan cara menulis resep dan mengisinya. Bagaimana dia bisa membuat tulang? Feng Xuexin sangat terkejut. Namun, ada begitu banyak pasien di klinik, jadi dia tidak berani bertanya di depan umum karena takut menakuti pasien dan mempengaruhi reputasi Fang Qiu. Dia hanya bisa melihat Su Miaolin dengan mata yang sulit dipercaya dan ragu-ragu. Sebelum dia magang kepada saya, dia telah menjadi dokter pengolesan tulang di rumah sakit afiliasi pertama Universitas Pengobatan Cina Jiangjing. Dia telah menyembuhkan banyak orang, Su Miaolin menjelaskan sambil tersenyum. Apa? Feng Xuexin menatap Fang Qiu dengan sangat terkejut, seolah-olah matanya akan jatuh. Kemudian dia berbalik dan bertanya, seorang mahasiswa baru menjadi dokter. Iya nih. Su Miaolin mengangguk sebagai hal yang biasa. Apakah Fang Qiu berasal dari keluarga pembuat tulang? Feng Xuexin bertanya lagi. Saya tidak tahu, Su Miaolin menggelengkan kepalanya dan berkata, tetapi menurut penilaian saya, seharusnya tidak. Lalu bagaimana dia belajar mengoleksi tulang? Feng Xuexin berkata dengan bingung, dia bukan dari keluarga pengoleksi tulang dan hanya mahasiswa baru. Saya tidak percaya bahwa ada sebuah universitas yang mengajarkan tulang punggung mahasiswa baru, apalagi mempelajarinya. Para siswa di usianya bahkan tidak tahu apa itu boneting. Kecuali dia sudah belajar dari orang lain sebelum magang padamu. Feng Xuexin sangat yakin. Fang Qiu tidak pernah bisa belajar membuat tulang tanpa diajarkan. Terlebih lagi, dia melakukannya dengan sangat baik. Tidak, Su Miaolin mengangguk dengan penuh kepastian dan berkata, sejauh yang saya tahu, dia tidak belajar kedokteran dari siapapun sebelum dia masuk universitas, juga tidak belajar di bawah bimbingan seorang guru setelah dirawat di Universitas Pengobatan Cina Jiangjing. Tidak mungkin. Feng Xuexin tercengang.
Meskipun dia tidak magang pada seorang guru dan tidak ada kesempatan baginya untuk terlibat dalam mengoleksi tulang, dia tidak hanya belajar mengoleksi tulang, tetapi juga telah menjadi dokter mengoleksi tulang. Orang ini sangat luar biasa sehingga dia membuatku cemburu. Feng Xuexin tidak bisa menahan nafas dengan emosi dalam kejutan yang tak terlukiskan.